Tipe-tipe murid ketika diajak mokel sama temennya. Dil. Mokel yuk. Astagfirullah. Teman-teman, si udah ngajak gua mokel coba. Parah lu, Yud. Mau mokel? Enggak gitu kok. Mana ngajak-ngajak yang lain lagi mokelnya? Gua gak ngajak serius. Gua gak ngajak. Gua laporin ke si bapak, biar lu dihukum nanti. Pak, si udah ngajak saya mokel, Pak. Dil. Oh, Dil, jangan, Dil. Lu mau kan, Jul? Iya, Yud. Lu juga mau kan, Yan? Iyalah, gua mah ikut-ikut aja lah. Kalian mokel, gua juga mokel. Tuh, Kita aja semuanya sepakat buat mokel, Dil. Udah ya, lu ikut kita aja mokel. Oke? mokel. Iya, mokel. Ayo, Dil. Mokel aja bareng kita. Emangnya lu gak lapar apa? Jam 12. Ini enaknya minum es kelapa Pak Joko. Ya, ikut kita mokel ya. Enggak. Gua enggak mau mokel. Gua masih pengen tetap puasa. Astagfirullahaladzim. Gua kira bulan puasa itu setan semuanya diikat. Ternyata ada 3 lagi yang masih lepas. Kita dong setannya. Dil, mokel yuk ah. Mokel. Kemarin ngajak gua mokel. Sekarang ngajak gua mokel. Tiap hari kerjaan lu ngajak gua mokel. Ya kalau mau mokel aja sendiri. Ngapain ngajak gua? Gak mau gua kalau sendiri mah. Ya ajak yang lain aja. Gak usah ajak gua. Udah, tapi yang lain pada gak mau. Udah ya, sama lu aja. Yuk, kita mokel. Gak mau gua. Gara-gara lu tiap hari ngajak gua mokel, gua udah 2 kali bocor puasanya. Nggak, pokoknya hari ini gua pengen puasa. Mie ayam Bu Siti kayaknya enak nih. Gak mau. Atau gak ini, es kelapa Pak Joko. Pasti seger banget kalau diminum siang-siang kayak gini. Gua bilang gak mau ya gak mau. Gua yang bayarin, tenang aja. Gas. Yuk, berangkat. Tapi ini serius aman. Aman, santai. Udah, lu minum aja duluan. Oke. Woi, si dia jaga puasa. Astagfirullah. Parah mokel, parah. Enggak. Si udah. Parah kan si Dilja ini. Dia dari rumah pasti udah niat nih ke sekolah itu buat mokel. Kok gitu sih? Astagfirullah. Nggak puasa, bilangin sama Pak Ustadz. Enggak. Gua coba diajak mokel sama si Uda. Bohong lagi. Mana gua ngajak? Gua ngajak juga enggak kan? Parah bulan puasa ngebohong parah. Beneran teman-teman, gua tadi diajak mokel sama si Uda. Dia yang nyuruh gua minum duluan. Ya si Yuda itu Kristen, ngapain lu mau aja diajak? Tahu lu kocak, banyak alasan. Tipe-tipe kelakuan orang ketika ada acara bukber. Pokoknya ini acara bukber di rumah gua aja. Lah, kenapa harus di rumah lu? Ya nggak apa-apa lagian nih. Gua udah bikin susunan acaranya secara teratur. Contohnya aja, jam 4.00 itu kita persiapan. Nah, jam 4.30 itu halal bihalal. Karena kita nggak ketemu teman-teman kita kan, saling maaf-maafan dulu. Halal bihalal. Nah, jam 5-nya itu sesi flexing. Mau yang pamer, mau flexing apa kayak pencapaian pekerjaan. Nah, di jam segitu boleh, mangga tuh pamer-pamerin. Ada sesi pamer-pamer segala ini. Nah, jam 6-nya baru kita buka puasa bersama. Keren kan? Ini teratur banget gua. Udah niat dari kemarin nih gua. Banget anjir. Ini, aduh. Teman-teman SMA kita dulu ngajak bukber. Kalian pada mau ikut gak? Bingung, Del. Mau ikut apa enggak ya? Tapi gua pengen ikut sih sebenarnya. Enggak. Ikut. Jadi gimana nih? Kalian mau pada ikut gak? Kalau gue mah gimana kalian aja. Kalian ikut, gue ikut. Tapi kalau kalian gak ikut, ya gue juga gak ikut. Ya udah gua ikut. Gua mah gak ikut dia. Lah, kok jadi gini? Gua gak mau ikut bukber hari ini. Apaan ikut bukber? Tapi kalau kita gak ikut, kita pasti jadi bahan omongan mereka, Dil. Ya apalagi kalau kita ikut bukber sama mereka. Mereka mah sebenarnya bukan ajak bukber, tapi mau pamer aja. Pamer pencapaian, pamer pekerjaan. Semua dipamerin. Lah kita, apa yang mau dipamerin? Ya juga sih. Terus ini gimana jadinya? Nggak ikut aja gitu. Kita ikut bukber aja. Kita masih bisa pamer kok. Masih bisa flexing kok ke mereka semua. Apa yang mau dipamerin, Jan? Pamerin barang-barang mewah pada umumnya. Kayak HP, motor, atau mobil. Sekarang kan banyak rental yang nyewa-nyewain barang mewah kayak gitu. Jaminannya juga atau persyaratannya juga cukup mudah. KTP doang kan. Kita sewa tuh 1 hari.
Gimana? Iya juga ya. Cerdas. Ya udah gas, kita ke rental sekarang buat nyewa barang-barangnya. Halo. Budi, jadi ya kita bukber di rumah Sirian? Tapi ini Dilja, bukan Budi. Oh gitu, sorry. Kayaknya salah sambung deh. Maaf ya. Tapi saya boleh ikut bukber gak? Aduh, tapi ini bukbernya khusus teman-teman sekolah aja, Mas. Please lah, Bang. Saya juga pengen ikut bukber gitu. Soalnya saya belum ngerasain gitu bukber gimana rasanya. Aduh, Ya. mohon maaf ya, Mas. Kayaknya nggak bisa deh. Ayolah, Bang. Please, Bang. Saya juga pengen ngerasain bukber gitu gimana rasanya. Aduh, gimana ya? Iya udah, boleh deh. Boleh, Serius, boleh. Bang? Iya, serius. Nanti kumpulnya jam 5 ya, jangan sampai telat. Siap, Bang. Siap. Tahu resto Bang Ala kan? Tahu. Ya udah, nanti kumpul di sana. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Akhirnya bisa bukber juga. Yes. Peserta pertama, silakan masuk. Coba sini sarungnya. Saya mau periksa dulu sarung kamu. Ini Pak Ustadz. Sarung apa ini? Wadimor Pak Ustadz. Pantes. Sarung Wadimor emang pilihan yang tepat. Selain damage-nya gede, ringan juga dipakainya. Yaudah nih, sarung kamu aman. Silakan masuk. Oke, makasih Pak Ustadz. Peserta selanjutnya, silakan masuk. Dari penampilannya, seperti orang yang sudah berpengalaman bermain perang sarung. Menarik. Coba sini sarung kamu. Saya mau periksa dulu. Ini Pak Ustadz. Sudah kuduga, sarung yang digunakan adalah sarung atlas. Sarung yang menggunakan kecepatan dalam penggunaannya. Meskipun damage dari sarung ini kecil, tapi sarung ini bisa menyerang target 2-3 kali lipat dari sarung normal pada umumnya. Dan tidak semua orang bisa menggunakan sarung ini. Kenapa Pak Ustadz? Sarung saya bermasalahkah? Oh, enggak. Sarung kamu aman. Silakan, kamu boleh masuk. Makasih Pak Ustadz. Oke, peserta selanjutnya silakan masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau ikut perang sarung. Astagfirullahaladzim, udah dibilang kamu lagi. Ini tuh perang sarung, bukan perang karpet. Kalau kamu mau ikut perang sarung, ya pakai sarung, jangan bawa karpet masjid. Bercanda Pak Ustadz, bercanda. Saya bawa sarung kok. Nih. Nah. Oh, ini boleh. Yaudah, kamu boleh masuk. Makasih Pak Ustadz. Ini karpet pasirnya gimana? Titip dulu Pak Ustadz, nanti saya balik lagi kok. Astagfirullah. Keluar. Mau kemana? Keluar. Tadinya mau sama motor-motornya Pak Ustadz. Apalagi sama motor-motornya, udah keluar! Keluar. Berat amat di sarung. Itu sarung bogem Pak Ustadz. Rasanya berat kayak gini deh sarung bogem. Jangan diperiksa Pak Ustadz. La ilaha illallah. Ini diskualifikasi. Keluar. Cepat keluar! Ini peserta perang sarung tahun ini gila-gila semua ya. Gak ada yang benar apa? Oke, peserta terakhir silakan masuk. Halo Pak Ustadz. Ini lagi. Happy benar kamu? Kenapa ketawa ketiwi? Iyalah, karena saya yakin bisa menangin perang sarung tahun ini. Weh, percaya diri amat ya. Ya udah, mana sarung kamu? Bapak mau periksa dulu. Lihat aja Pak Ustadz. Periksa aja. Wait. Nah, ini kan sarung BHS. Sarung legendaris. Sedikit orang yang punya sarung ini. Iyalah Pak Ustadz, makanya saya pede. Jadi kamu orang terpilih. Oke, silakan. Kamu boleh masuk. Makasih Pak Ustadz. Gila sarung BHS. Sarung legendaris, tapi itu anak dapat dari mana ya? Pak Ustadz, lihat anak saya nggak? Dia bawa sarung saya. Udah tahu itu mau dipakai sholat. Oh, Pak Budi. Dia udah masuk ke dalam. Pak, anak sialan. Udah tahu itu sarung baru dicuci. Main ambil-ambil aja. Pantesan dia punya sarung BHS. Jawaban untuk ujian MTK kali ini semuanya ada di kertas ini. Sip, gak usah belajar. Kalau gini mah gue tinggal pakai kunci jawaban aja. Siniin Dil. Ya Dil, siniin cepet. Takut si bapaknya belum datang. Bayar dulu. Baru gue kasih kertasnya. Berapa emangnya? Murah, 20.000 aja. Lah, biasanya juga 15.000. Ini kunci jawaban soal MTK, bre. Gue susah cari jawabannya. Makanya harganya gue taikin. Jadi 20.000. Ya, nambah goceng doang. Lah, gimana Yan? Ya udahlah, bayar aja.
Habis nih kuncian gua. Nih. Nih. Mantap. Ya udah, ini kunci jawabannya. Deal. Tapi lu bisa ngejamin gak kita bisa dapat nilai bagus kalau pakai kunci jawaban dari lu? Lah iya. Kalau misalnya kita dapat nilai jelek gimana? Gua jamin kalian bakal dapat nilai gede kalau pakai kunci jawaban dari gua. Tapi semisalnya kalau kalian dapat nilai kecil atau di bawah KKM, gua bakal balikin lagi duit kalian. Nah, kalau gini sih enak. Ya udah, gua percaya sama lu, Dil. Oke. Ya udah. Gua cabut dulu ya. Takut teman masih bapak. Semuanya datang. Oke, hari ini adalah ujian matematika. Ini soalnya Bapak kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan soalnya. A few moments later. Nih hasil ulangan kamu. Dan ini hasil ulangan kamu. Selamat, kalian lulus semua. Dan gak ada yang diremehin. Dapat 90, Yan. Lu dapat berapa? Sama. Gue juga dapat 90. Gila. Baru pertama kali gue dapat nilai gede ini. Emang mantep sih ini kunci jawaban dari si Dilja. Gimana? Kalian dapat nilai bagus kan? Dil, gua bakal langganan terus beli kunci jawaban dari lu, Dil. Sama, Dil. Gua juga bakal langganan terus ke lu. Sip. Kalian mau nyoba beli kunci jawaban dari gua?